Sorry, Pak. azan dulu. Oke, pertanyaan yang jawabannya yang tadi masalah Filosofi sih, Pak. Filosofi filosofis penting konsep nih. ya. Penting sebenarnya, Nak. Makanya gini, ini cerita dikit kami di Holomok ya. Kami berapa kali kami ditegur oleh industri yang lain. Kenapa sih ngajarin anak SMK ini konsep? Padahal pembelajaran itu kan nanti pas kuliah gitu ya. Kami bilang, kenapa nggak harus diajarkan dari sekarang? Gitu loh. Kenapa harus tunggu kuliah? Di kuliah itu pendalaman. Karena bahaya kalau anak SMK cuman hanya, mohon maaf, jadi operator aja. Jadi tukang desain. Ataupun tukang bangunannya, bukan arsitek. Gampangnya gini, sama-sama bikin bangunan, kenapa arsitek gajinya lebih mahal dibanding tukang? Salah satu yang membedakannya adalah arsitek itu punya konsep. Arsitek nge-share konsepnya. Yang bikin mahal adalah arsitek lah bikin konsepnya. Nah, kami harapkan dan kami sudah memulai untuk di anak-anak magang SMK untuk belajar pelan-pelan konsep. Karena kami nggak mau mereka ketinggalan baru belajar konsep nanti pas di kuliah. Di kuliah itu pendalaman malah maunya kami. Di SMK mulai diadakan konsep, misalnya bikin konsep visual grafis tentang ucapan selamat lebaran gitu ya. Dia harus paham kenapa saya harus pakai layout seperti ini, color-nya seperti ini, terus kenapa pesan yang ingin saya sampaikan tulisannya seperti ini. Mereka harus paham. Dan itu konsep. Makanya buat teman-teman, sambil nih 6 bulan prepare ngasah skill, pelan-pelan pelajari konsep. Serius, pelan-pelan pelajari konsep. Nanti bisa lah kita bikin Zoom meeting lagi ataupun kelas virtual, kita sharing tentang konsep itu apa. Karena kami juga merasa penting, anak SMK udah mulai belajar pelan-pelan tentang konsep. Even dia anak animasi, even dia anak multimedia, even dia anak DKP. Nah, teman-teman kalau mau belajar konsep pelan-pelan bisa kok. Sering baca di Google, sering sharing, sering ngobrol, terus sering tanya. Nah, ada memang di sebagian tempat magang yang menanyakan pada siswanya tentang konsep untuk SMK. Tapi ada juga yang enggak kok. Tapi saya harapkan sih teman-teman udah belajar pelan-pelan. Nanti untungnya apa? Ketika teman-teman nanti ditanya oleh owner ataupun oleh yang bimbing kalian di magang, kalian sudah mulai paham. Jadi kalian ketika ngerjakan sesuatu tuh bukan hanya jadi tukang, paham ya? Jadi kalian udah mulai ngerti pelan-pelan, kenapa sih gue kasih color-nya merah, kenapa layout-nya demikian, kenapa shape-nya gini, kenapa animasinya konsepnya agak Japanese. Nah, itu kalian udah paham. Gitu sih jawabannya. Thank you, Pak. Oke, sama-sama. Jadi banyak pertanyaannya nih. Ya nggak apa-apa. Saya seneng. Mendingan kita habisin sekarang. Kalau AMV itu apa? AMV itu bisa jadi portofolio nggak, Pak? Apa? AMV. ANV itu naon? ANV itu naon ya? Saya juga, apalagi saya, Pak, saya nggak tahu. ANV apa? ANV itu apa? Singkatan apa? Saya gagal. Sketsa ataupun apa sih? Anime oke. musik video. Oh, anime musik video, sorry. Bisa, itu bagian portfolio. Sketsa kalian yang pakai kertas, pakai pensilnya itu portfolio. Kalau kalian rasa itu adalah karya, bisa kok anime musik video ya, bisa. Kalau kalian memang tekunin di situ, tekunin aja. Ada lagi? Mungkin yang lain dulu, nanti gantian. Oke. Oke, sekarang selanjutnya dari Anissa. Aisyah, istri Rasulullah. Anissa. Oh, Anissa. Kira Aisyah. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Nis. Saya mau nanya, fotografer itu fokus ke foto saja atau seimbang dengan editing juga, Pak? Seimbang.
Hmm, Langsung jawab aja nih, seimbang. Itu yang kadang-kadang saya malas sama anak fotografer ngeles. Gue kan bisa fotografer doang Pak, nggak bisa ngedit. Ya udah, bayaran lu murah. Gampang aja nge-kick kalau nih. editing itu lebih fokus ke aplikasi mana, Pak? Bisa Photoshop, bisa Infinity Photo. Kalau saya sekarang gara-gara Photoshop mahal, bayarnya harus 1 juta per bulan. Untuk update, saya sekarang beli Infinity Photo, itu harganya cuma $50, di korting 50% jadi $25, dan itu sudah seperti Photoshop. Kalau belum punya ya udahlah, Spanyol lah, yang krekan. Gak apa-apa kok. Aplikasi apa saja, Pak? Kecuali foto. Lightroom, sama Photoshop Lightroom juga. Kan 2 tuh biasanya. Iya. Itu aja, nak. Itu aja dalemin. Photoshop sama Lightroom. Karena kan kamu mau ngambil sudut angle apa, disitulah fungsi editing kan gitu, untuk lebih menyempurnakannya. Bener nggak? Iya, Pak. Iya, kamu fotografi apa, nak? Lebih seneng kemana? Pemandangan. Semuanya pemandangan nih, nggak ada yang seneng foto makanan nih. Padahal di itu banyak yang foto makanan. Lebih bagus aja. Ya, ini aku buka ya. Yang Iya. lagi secara bisnis, yang lagi evening sekarang adalah fotografer kuliner ataupun food photography. Food photography itu maksudnya apa? Yang memoto makan makanan. Itu di Indonesia yang berprofesi kayak gitu masih minim. Masih sekitar 30 sampai 100 orang lah dari 250 juta penduduk Indonesia. Potensi untuk di food photography itu tinggi. Tapi terserah, kalau pemandangan juga boleh. Pemandangan juga tinggi, apalagi kalau kamu kerjasamanya sama Traveloka, kerjasamanya sama pergi-pergi.com. Iya, iya, Pak. Nah, iya, makanya punya skill editingnya dibagusin sama skill nulis sih. Karena kalau pemandangan larinya nanti ke fotografer traveling biasanya. Sama history. gitu. Iya. Iya. Kamu Makasih. motonya udah banyak belum? Hah? Motonya udah banyak belum? Baru ada 3 apa 4 gitu. Lah, sekolah 1 tahun baru 3. Ada kamera? Belum ada. Ya udah, pakai kamera biasa aja dulu. Iya. Lagi ngumpulin. Yoi, bismillah. Oke. Makasih, Pak. Yuk. Oke, selanjutnya sekarang dari Halisa. Halisa. Mana Lisa? Halo, halo. Mana Halisa? Halisa mana nih Halisa? Oke. Lanjut ke Fauzan. Fauzan dulu deh. Fauzan. Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Saya mau nanya. Fauzan. Saya Fauzan dari 10 Multimedia. Fauzan. Mau bertanya di apa? Di interviewnya, Pak. Putus-putus. Fauzan dulu ya, Halisa. Dilemparkan, Pak. Selain kamu punya bakat apa, udah pernah buat apa aja? Terus? Apalagi itu pertanyaannya? Pertanyaan sering dilontarin apaan aja, Pak? Sama itu yang dinilai dari interview itu apa, Pak? Oke. Kalian kenapa fokusnya di interview ya? Siap. Jadi gini, selain yang ditanyakan, udah berapa portfolio, terus kamu minatnya kemana, skillnya, itu pertanyaan wajib. Selain itu sih ditanyakan, ke depan kamu mau apa sih? Ke depan kamu cita-cita apa maksudnya, ataupun apa yang mau kamu tekunin? Karena dari situ biasanya kita nih yang wawancara paham, nih anak sebenarnya maunya apa, nih anak sebenarnya mau udah yakin belum sama yang dia mau tekunin ke depannya. Itu juga ditanyakan. Terus yang apa sih yang menyebabkan tadi apa, Jan? Yang itu anak berhasil atau tidak wawancaranya ya? Yang nggak bagus gitu ya, Jan? Halo? Iya, Pak.
Yang dinilai apanya aja dari interview itu? Ya itu dinilai adalah gimana dia bisa meyakinkan kita dengan portfolionya dia, dengan minat bakatnya dia, dengan attitude-nya dia. Selama wawancara gimana dia bersikap, gimana dia bicara, gimana dia meyakinkan kami. Malah ada kami itu ketika ada salah satu anak yang dia seharusnya dari sekolahnya nggak masuk ke kami. Dan dia inisiatif pas di akhir-akhir interview. Kan kalau di kami itu interview ada masanya ya, cuma seminggu. Dia datang ke kantor, pulang dari sekolah jam 4 sore, dan minta sama saya, ketemu langsung WhatsApp saya, Pak, saya mau diwawancara sama Bapak Pak Agam, dan saya minta Pak Agam dengar dulu saya punya portfolio, lihat dulu saya punya portfolio, terus dengar dulu saya mau kemana ke depannya. Dan tanpa banyak basa-basi, Jan, saya udah ngeliat karyanya, 5 menit saya iakan, lo masuk magang di situ. Karena terbukti ini anak sekarang malah jadi. Paham maksud saya ya? Paham, Pak. Oke. Ya, Pak, saya mau nanya satu lagi, mau ngewakilin teman. Jadi, kalau misal kita punya skill edit sama skill foto, itu mana yang harus dipilih, Pak? Kamunya mau prioritas yang mana? Dari temenmu yang mana? Berarti tergantung. Kembali lagi ke diri kita. Tergantung prioritas. Iya, tergantung prioritas kamunya. Dan nanti konsekuensinya kamu juga yang nanggung. Makanya saya sering sarankan ke teman-teman yang suka foto dan agak susah untuk ngedit, paksain untuk belajar ngedit. Serius. Bisa kok. Ngedit foto itu kan cuma ada yang cuma skillnya nge-retouch. Ada juga yang sampai digital imaging ya. Amazing kan gimana dia memanipulasi gambar. Ada level-levelnya juga editing foto. Nah, saran saya skill dasar editing foto tuh ya nge-retouch-nya lebih bagus. Terus lebih real dapatnya, terus ada konsep ya nggak apa-apa. Kalau mau lebih puncak ya itu bisa memanipulasi gambar. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Oke. Terima kasih. Thank you. Oke, dilanjut Halisa. Iya, Bu. Udah nyambung belum, Bu? Udah, Halisa. Apa? Halisa? Ya, Halisa. Halo? Halo? Halisa. Iya, Bu. Mau nanya apa? Kenapa? Iya, Pak. Saya mau nanya. Gimana caranya nuntun? Ya, gimana caranya nuntun hobi kita itu nggak ngeganggu sama apa yang kita lakuin di jurusan? Maksudnya gimana? Saya belum agak paham nih. Misalnya gimana? Hobimu apa? Iya, Bu. Assalamualaikum. Ya, kedengeran kok. Kamu hobimu apa? Saya mau nanya, gimana caranya hobi kita tuh nggak ngeganggu apa yang kita lakuin di jurusan kita gitu. Ya, hobimu apa, Nak? Halo? Hobimu apa? Halo? Halo? Jadi kan kadang ada tugas, cuman Mama nggak orang ngeliat nggak berat.
Apa, Nak? Hobimu apa, Nak? Halo? Sebenarnya hobinya nggak jauh dari jurusan sih, cuman Apa? hobi Sebenarnya nggak kayak jauh apa? ngedesain. Tapi Ngedesain? jurusan aku animasi, tapi hobinya lebih ke desain. Ya nggak apa-apa. Gimana desain bisa masuk ke animasi? Bisa kok. Kamu bikin logo nih, dianimasikan jadi After Effects. Misalnya. Paham nggak? Halo? Halo? Alisa. Alisa. Keputus kayaknya Halisa. Iya, makanya. Terus apa nih, Ria? Iya, Ria mau nanya, Pak. Nanya apa? Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ria Tribanawati dari 10 Multimedia 67. Saya ingin bertanya, apabila kita saat magang dan kita di bidang desain grafis, kita ditugaskan hanya membuat logo saja atau kita ditugaskan membuat yang kita bisa, misalkan seperti saya desainnya atau menekuni bidang desain, mendesain packaging gitu atau bagaimana ya Pak? Jadi gini, Nak. Itu aja pertanyaannya. Iya. Jadi gini, Ria. Tergantung perusahaannya sih. Ada yang lucu misalnya gini. Misalnya kamu masuk ke perusahaan desain interior, desain interior, desain printing. Kamu misalnya diterima di digital printing tuh, yang biasanya yang ngerjain printing-printingan. Cetak banner, cetak ini. Ya kerjaanmu tiap hari ya paling edit. Ataupun bikin ngerapihin banner orang, poster segala macam. Biasanya gitu. Ada juga yang memang dia ngelihat skill kamu, sudah ngelihat skill dari portfolio kamu. Yang memang perusahaan itu memang punya bagian yang berdasarkan skill kamu. Makanya balik ke kamu lagi, Nak. Misalnya kamu lebih ke packaging ya, kemasan kan ya? Halo? Iya. Ya sudah, cari perusahaan yang memang concern di kemasan. Misalnya apa? Misalnya kamu ke studio agensi desain yang butuh anak magang untuk packaging. Tapi biasanya sih nggak sekedar packaging sih, Nis. Ya, biasanya kalau anak-anak teman-teman studio agensi desain yang biasa ngerjain rebranding produk, biasanya dia butuh anak magang yang dia bisa bikin logo, bisa packaging juga, gitu loh. Biasanya ya, yang aku tahu, sama bisa gimana membuat posternya ataupun promo printingnya. Nah, saran saya, kamu tekunin di sana. Nah, saran saya sebelum magang, kalau memang kamu concern di packaging, itu bagus, Nak. Sekarang ini banyak buku-buku tentang packaging loh. Cari di Gramedia. Kemarin saya temukan ada sekitar 4 buku packaging kemasan. Karena apa buku itu muncul? Karena banyak sekarang UKM bikin produk. Saran saya ke Ria, kamu cari UKM sekarang ini ya, usaha kecil mandiri lah, yang dekat-dekat rumah, ataupun kamu promosikan diri kamu di IG, yang butuh desain packaging, hubungi saya, gratis. Gitu aja. Pasti banyak yang mau dia. Itu untuk melatih skill kamu. Dan itu untuk kamu jadiin portfolio. Kembali ke tempat magang, itu tergantung perusahaannya. Makanya saran saya nih untuk semua anak-anak, mulailah dari 3 bulan sebelum magang ataupun jauh-jauh hari, hunting ke perusahaan-perusahaan yang terima anak magang. Cari dari sekarang. Pelan-pelan cari. Lebih baik juga kalau kamu nyari ketika kamu skillnya udah ada. Makanya target nih 6 bulan kan, target 3 bulan pertama udah punya berapa portfolio, udah punya skill, hunting cari deh. Kalau buat Ria banyak, desain grafis tuh banyak kok.
Gitu ya. Gimana? Tapi kan karena saya suka biasa tuh kayak nge-remake buatan orang gitu loh, Pak. Saya Ya, suka bener-bener Google gitu doang. nggak apa-apa, itu latihan awal kan. Itu kalau dalam proses belajar desain ATM kan, ambil tiru modifikasi, nge-remake. Iya. Tapi jangan kayak gitu terus, kamu targetin. Belajar paling bagus, paling gampang, mudah adalah meniru. Iya, tapi jangan kelamaan niru, paham nggak? Paham, Pak. Mulai belajar packagingnya, targetin ya. Dan nggak harus kuliah kok, dalam artian nggak harus tunggu kuliah. Kamu ke Gramedia, searching di webnya Gramedia, ataupun ini banyak kok tentang kemasan, desain kemasan. Belajar aja, terus sering buka situs-situs kreatif desain packaging, kayak behance.com, Creative Blog, terus Prefix juga boleh, terus banyak tuh. Nah, belajar referensi. Gitu, Baik, ya. Pak. Paham ya? Paham. Terima Oke. kasih, Pak. Thank you, Ria. Terima kasih. Oke, Oke, Pak Agam. Ini masih ada 2 penanya terakhir, gimana, Pak? boleh. 10 ya boleh. Oke. Bara mau nanya lagi soalnya. Apa? Bara nanya apa, Bar? Halo Pak, Silakan, Assalamualaikum. Bara. Waalaikumsalam, Bar. Tadi kan itu ya, saya mau tahu nih, tadi kan Bapak bilang saya menggunakan Photoshop yang 1 juta per bulan itu. Itu kenapa sih kok mau pakai yang asli? Apa pengen menghormati pembuatnya atau ada uang lebih atau kenapa? Belajar untuk menghargai copyright orang. Karena kita juga akan dihargai copyright kita kok. Belajar pelan-pelan. Dan memang agak ini sih sebenarnya agak apa ya, gondok juga mau Photoshop. Adobe kan produk-produknya paling mahal. Makanya saya beralih, cinta saya sekarang sama yang produk-produk selain Adobe yang sama. Makanya saran saya kalau buat Bara, belajar aja apapun toolsnya, tergantung kita nak. Kamu mau pakai software apapun ya, tergantung kitanya. Software itu kan hanya senjata kan. Iya. Yang mahal itu adalah orang yang dibalik senjata itu yang bisa memakai senjata tersebut. Man behind the gun lah kalau kata orang-orang sekarang. Makanya saran saya, kalau kami, karena kami profesional kan, makanya kami dibayar mahal karena kami pakai software yang asli, nak. Salah satu itu pertimbangannya. Ya, makanya kalau saran saya, toolsnya apapun, softwarenya apapun, tergantung kitanya. Kayak di Photoshop kan sama di software-software yang sejenis kan hampir sama sebenarnya, hampir mirip-mirip kan. Ada tools direct link, ada tools apa namanya untuk nge-crop, ada tools untuk ini kan hampir sama lah sebenarnya. Tapi yang terpenting adalah kalian belajar logikanya, kalian belajar, oh kalau gue mau bikin shape bentuk kayak gini, ini ketemu ini. Oh kalau gue mau brush dengan nilai ketebalan pixelnya segini, oh caranya gini-gini. Nah itulah yang harus dipelajari sebenarnya. Pelan-pelan. Iya. Oke, Ya, Bar. terima kasih Pak. Ya Pak. Thank you, Bar. Oke, selanjutnya yang terakhir dari Lami ya. Oke, terakhir nih ya, the last ya. Yang dari IG belum ya? Ayo Assalamualaikum. Yo. Ya Bu. Waalaikumsalam. Ya Pak, nama saya Ahmad Yo. Firdaus dari kelas 10 animasi. Saya mau nanya tempat magang nih Pak. Kan saya minatnya ke animasi 2 dimensi. Biasanya magang animasi 2 dimensi itu kebanyakan di daerah atau Jakarta sih Pak? Jadi gini nak, ini untuk global ya. Itu pertanyaannya, Us ya? Apa? Itu aja pertanyaannya. Jadi gini, di Republik ini, di negeri ini, SMK itu terus dibuka. Sayangnya industrinya nggak terus dikembangkan. Makanya kayak di Jakarta aja, Jabodetabek deh. Studio desain ataupun agensi animasi itu cuma paling 15, paling banter. Tapi yang mau magang, iya Jabodetabek, bukan Jakarta, Jabodetabek. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang. Itu cuma sekitar 15 paling banyak. Tapi yang mau magang, bejibun. Makanya ada seleksi. Tapi jangan juga putus asa,
anak-anak yang mau magang tapi nggak ada tempat. Makanya kayak kemarin saya bilang sama Bunia kemarin tuh, intinya magang kan gimana anak mengasah skill dan tahu paham produksi itu gimana. Misalnya nih, yang terpenting ada yang ngebimbing. Misalnya kamu di animasi 2D, terus kamu magang misalnya di perusahaan buku misalnya, yang ngerjain ilustrator anak. Itu bagi saya lebih bagus daripada kamu lari ke studio desain yang kamu cuma jadi bagian cuma bikin kopi sama fotokopi. Kamu nggak dikasih tugas yang secara animasinya. Itu bagi saya lebih berharga kamu di perusahaan kecil, ataupun nggak ada yang jurusannya. Misalnya kayak kemarin saya bilang sama Bunia, misalnya yang ini anak 2D animasi ataupun ilustrasi ngerjain magang di PAUD, why not gitu. Ya nggak apa-apa, misalnya dia magang di PAUD, ngebantu apa namanya guru-guru PAUD membuat media pembelajaran secara ilustrasi. Tapi ada yang bimbing, dari yang ngebimbing adalah misalnya dari Pak Sigit, dan yang ngebimbing yang tahu animasi ya, sama kontennya dari guru PAUD tersebut. Itu bagi saya nggak apa-apa, nak. Yang terpenting adalah magang itu bukan hanya pengalaman kerja juga, tapi bikin karya. Itu sih. Paham ya, Us? Paham, Pak. Paham. Makanya saran saya sama kamu, kalau kamu memang 2D, dari sekarang mulai. Minta dari sekolah untuk ke perusahaan tersebut, MOU, terus ajukan dari sekarang. Cari, searching, banyak. Gitu sih. Karena biasanya yang saya nggak nyaman itu pas udah mau deket-deket magang, mulailah banyak bejibun anak masuk ke Holomok tuh. Kemarin aja ada sekitar 30 sekolah. Dan itu kita harus sortir. 30 sekolah, 50 anak yang masuk tahun kemarin di Holomok cuma 10. Paham ya, Us? Pak. Oke. Thank you, Daus. Pak, masih ada satu lagi nih Pak ternyata dari IG. Iya. Mewakili dari kelas 10 animasi, Nugi, dia ingin bertanya. Yep. Saya memiliki minat di berbagai bidang. Contohnya, saya bisa di 3D modeling, editing video, editing foto, membuat desain kemasan, dan fotografi. Pertanyaan saya cocoknya ditempatkan di posisi apa saat PKL nanti? Yang tahu diri kamu, nak. Jadi gini, kalau ditanya kecocokan, tergantung berapa portfolio yang kamu buat, dan yang tergantung dari sekian bakat kamu, mana yang lebih kuat. Saya yakin semua orang memang ada tipikal orang yang general. General tuh maksudnya adalah dia bisa banyak hal. Tapi saya yakin ada yang 1 atau 2 ditekuni. Ada 1-2 hal yang ditekuni. Misalnya di Holomok itu ada anak yang dia ngerti 3D, ngerti animasi, paham coding. Terus ini orang kerja di Holomok, ada yang kerja itu. Paham coding, paham interior, tapi akhirnya dia nekuninnya adalah bidang yang karena dia cintai adalah grafis, ya udah dia desainer grafis. Tetap saranku harus dipilih, harus ditentukan. Paling maksimal 2 tekunin. Tapi yang lainnya bukan berarti tidak ditekuni, yang lainnya melengkapi. Gitu, nah. Terima kasih Pak. Siap. Saya rasa cukup ya Pak untuk saya tanya jawabnya, ternyata banyak sekali yang antusias buat bertanya sama Bapak nih. Ya. Aku selanjutnya kesimpulan dari Pak Sigit ya. Pak Sigit. Oke. Jadi ada beberapa poin penting yang dipaparkan sama Pak Agam yang dari awal. Itu yang pertama, tekuni bakat dan minat setiap masing-masing individu. Nah, berarti itu dipertajam lagi. Misalkan ada 5 bakat, pilih salah satu yang ditekunin gitu untuk jadi passionnya. Yang kedua, perbanyak portofolio atau karya karena sebagai acuan utama untuk magang.
Yang ketiga, belajar manajemen waktu dan mempunyai target. Selanjutnya, memperbaiki attitude, sebab attitude adalah modal awal untuk fight di dunia luar. Yang terakhir, perbanyak skill dan disarankan minimal mempunyai 4 skill. Kurang lebih seperti itu, Pak Agam. Yap. Terus ini, Pak Agam, ada tips and trick nggak? Selama ini kan kalau saya mempelajari kebiasaan anak, misalkan dia suka main Instagram, biasanya scroll daripada seperti itu, saya pernah bilang, silakan kumpulkan portofolio kalian dari awal materi yang pernah saya ajarkan, hasil karyanya, silakan taruh di Instagram. Yuk. Kalau misalkan interview, apakah nanti bisa ditunjukkan hasil portofolionya via gadget? Boleh. Nggak masalah berarti Pak Agam ya? Nggak masalah, makanya gini, sekarang ini perusahaan meng-hire orang bukan hanya melihat yang dia apply melalui email. Tapi, ini bocoran ya, ini teman-teman HRD nih kalau kita nongkrong, biasanya mereka menilai sosmed orang yang mau ngelamar. Nah iya itu benar. Kadang, orang itu bersifat asli di sosmednya. Biasanya kan orang pas interview sok cool, kalem. Ternyata di sosmednya begitu deh, dia nyinyir ya gitu. Banyak nyinyirnya. Itu malah nggak diterima kerja. Nah, saran saya buat teman-teman SMK, bener yang dibilang Pak Sigit, perbanyaklah. Jadi Instagram itu jadi galeri kalian, ruang pamer. Habis itu orang mau ngejelek-jelekin kita terserah, whatever lah. Serius. Gampangnya gini, kalian udah buat, mereka belum. Jadi nggak usah takut. Jadi nggak apa-apa Instagram dijadikan ruang pamer. Tapi tetap kalian nge-backup karya kalian. Nge-backup taruh di cloud, misalnya di Google Cloud. Terus nge-backup di hard disk sama flash disk. Itu harus, Pak. Karena kebanyakan anak magang, alasannya ada di IG. Pas kita lihat di IG, ternyata cuma segitu. Oh, ada yang belum di-upload, Pak. Mana yang belum di-upload? Oh, hilang, Pak, datanya. Ya ampun. Makanya, ini belajar sedikit manajemen filing. Teman-teman yang sudah bikin karya, saran saya, paling tidak di-backup di tiga media. Satu backup di IG, satu backup di flash disk, satu backup di laptop. Sama satu lagi backup di drive, Google Drive kan ada udah backup di apa? Taruh di cloud, di Google. Jadi gitu sih Pak Sigit. Nggak apa-apa, makanya yang suka di Instagram upload lah karyanya. Gitu sih Pak. Oke. Terus satu lagi nih Pak Agam nih. Dari hasil portofolio anak-anak yang sudah dikumpulin, ini alhamdulillah ada beberapa anak yang sering banget Pak konsultasi sama saya. Dia udah bisa mulai menghasilkan pundi-pundi nih. Yep. Nah, udah bisa menghasilkan pundi-pundi. Ada masukan dari Pak Agam nggak teknik marketing untuk siswa SMK yang masih seumuran mereka ini, gimana caranya biar bisa lebih up lagi marketingnya, biar banyak orang yang tertarik dengan portofolionya sehingga ingin menjadi mitranya mungkin. Bisa aja ada tipsnya. Jadi gini, saya paham nih. Di dunia sosial media ataupun di dunia real, Anda tidak dilihat Anda SMK atau bukan. Anda kuliah di mana, tidak akan dilihat, nak. Yang dilihat adalah karya, satu. Yang kedua adalah attitude, udah. Enough. Jadi yang sudah mendapatkan pundi-pundi, lanjut aja. Tinggal gimana marketingnya. Kalau bicara strategic marketing, paling aman adalah ya di sosial media, terus taruh di berbagai web karya. Kayak apa ya, webnya banyak sih, kayak Pure itu yang kemarin, Beaver, terus ada lagi beberapa web yang memang kita disediakan akun login dan disediakan ruang untuk pamer logo kita. Taruh di web-web itu. Malah orang sekarang jualannya, anak-anak freelancer itu jualannya melalui web-web tersebut. Naruh di Prepik,
naruh di vakansi.co, naruh di behance.co, malah di situ. Terus gimana strateginya biar diterima ataupun menambah pasarnya? Sering promo dan sering bantu orang. Penyakit anak SMK, mohon maaf nih, udah kenal duit, akhirnya sok jual mahal, sok minta bayaran mahal. Itu yang saya kadang miris gitu. Sampai ini hari, ini kami buka aja ya, kami industri selama Ramadan kemarin, alhamdulillah nggak dapat input, nggak dapat income. Tapi alhamdulillah dikasih amanah sama Allah untuk ngedesain UKM-UKM yang lagi butuh untuk bisnis. Alhamdulillah dari situ malah kami kemarin dapat project. Maksudnya bukan mau sombong, bukan mau apa, yang kami mau sharing sama teman-teman adalah teman-teman ini punya potensi yang dikasih Allah gratis. Kembangkan itu dengan banyak bantu orang. Udah. Dengan Anda bantu orang banyak, pasti Allah bantu Anda. Logikanya udah gitu deh. Kalau nggak bertanya, tanya Bu Juju dah. Tanya guru-guru yang senior dah. Anda banyak bantu orang, Anda akan dibantu Tuhan. Udah. Makanya buat teman-teman yang udah dapat pundi-pundi nih, udah target seminggu berapa UKM lagi gue bantu nih. Gue bikinin logonya, gue bikinin desainnya, gue kasih harga spesial. Gitu Pak Sigit. Jadi saya harapkan sama teman-teman nih, strategi marketing paling bagus apa sih? Testimoni klien. Gampangnya gini deh, kamu bantu Bu Juju bikin logo, terus Bu Juju senang sama logo yang dibikinin nih. Akhirnya pasti Bu Juju ngomong, pakai aja siswa saya jaminannya kok, karena saya pernah pakai yang namanya karyanya dia. Yang namanya emak-emak, nak, kalau udah marketing, itu paling jago dah. Serius, makanya saran saya sama teman-teman, sering bantu orang. Dan gak usah ngeliat bayarannya dulu. Karena penyakit anak SMK nih, serius gue, saya harus ngomong. Udah ngerti bayaran, sok-sok jual mahal, budget minim gak mau ngambil. Itu yang saya sedih. Ambil aja dulu kalau kalian niatnya ngebantu. Nanti pun, kalau kalian banyak berbagi, orang akan lihat. Oh ini karyanya bagus nih. Contoh deh, kayak Bintang BT itu yang bikin DPO. Dia cuma bikin DPO kemarin selama Ramadan, akhirnya dapat corona, dia dapat ketika meledak viral, sekarang ya lumayan lah income-nya. Makanya buat teman-teman SMK, strateginya itu sih, marketingnya pertama adalah banyak bantu orang, biar karya yang bicara, satu. Yang kedua adalah bikin tim. Anak SMK nih, anak muda, penyakitnya adalah egois, semuanya sendiri. Itu yang saya sedih. Nah, sampai kapanpun, tidak ada Anda berhasil tanpa bantuan orang banyak. Rasulullah aja perlu Abu Bakar, perlu Utsman, perlu Ali. Serius, nak. Kami di kantor itu kerjanya tim, nggak ada yang namanya Superman. Yang ada adalah super tim. Makanya bagi yang sudah dapat pundi, saran saya tarik temannya yang belum dapat pundi untuk masuk tim. Prinsipnya gini, Anda mensukseskan orang, Anda pasti sukses. Anda mengkayakan orang, Anda pasti kaya. Udah gitu aja deh. Gak mungkin ente mengkayakan orang, ente miskin. Udah logikanya gitu. Bagi yang sudah dapat pundi nih Pak Sigit, saran saya dibikinin kelompok sama yang belum dapat pundi. Siap. Terus kolaborasi, kerjasama. Nah, yang sudah dapat pundi, yang skillnya udah bagus, sharing ke temannya, berbagi, nak. Jangan pelit. Terus saya harapkan malah jadi mentor sebaya, tutor sebaya. Tutor sebaya itu maksudnya adalah apa? Asisten gurumu untuk ngajari adik-adik kelasmu. Nah itu target saya tuh Pak Agam. Berbagi ilmu nggak akan bikin kamu miskin, nggak? Serius deh. Malah banyak jariah loh. Makanya nih yang sudah dapat pundi-pundi nih, lakukan, malah dibangun manajemennya Pak sih. Dibangun manajemennya pelan-pelan. Penyakit anak SMK kalau udah dapat pundi, dapat duit, buat jajan, buat ini. Kalau kami biasanya ngajarin ke mereka, 70% kasih orang tuamu dulu. Malah aku sering bilangin gitu, biar dapat berkahnya. 30% kamu pecah lagi. 15% kamu buat beli alat ataupun nabung alat buat bisnis. Misalnya mau beli pen tablet lah, ataupun mau beli laptop, yang 15% buat operasional kamu. Malah aku sering bilang ke teman-teman gitu. Misalnya kayak kemarin ada anak magangku
dia bikin logo dapat 800.000. Aku bilang sama dia, sudah kasih ibumu 500. Oh bapak ibu saya dapat banyak. Lo nyenengin orang tua rezeki lo banyak dah. Bismillah ada. 300.000 kamu belah lagi tuh. 300.000, 200.000 buat kamu invest, nabung. 100.000 operasional. Itu bisnis, nak. Kalau mau bisnis begitu, jangan lo kamu dapat 1 juta udah dimakan habis 1 juta di meja di meja abnormal ataupun di meja kongko. Jangan, nak. Serius. Kalau orang bisnis, kalau orang kreatif mikirnya gimana gue bisa beli alat baru dari hasil kerjaan yang gue kerjakan sekarang. Gitu sih Pak Sigit. Oh iya Pak, siap. Memang ada target saya Pak. Saya pernah ngobrol ke beberapa siswa saya di kelas. Saya punya programnya itu mereka nanti ngajarin adik kelasnya Pak. Gitu. Dari segi materi dan pengalaman mereka ketika nanti yang sudah punya pundi-pundi gitu. Jadi terpacu nih adik kelasnya buat niruin kakak kelasnya. Itu saya ada program seperti itu Pak. Iya, saya dukung itu, saya support. Serius, ngomong SMK 67 baru, harapan saya di tahun ketiga SMK 67 sudah punya unit bisnis produksi sendiri. Bu Juju udah bisa tampil dengan tim, kita sudah punya yang namanya ruang produksi sendiri ataupun kelas teaching factory. 67 sudah punya teaching factory sendiri. Isi dalamnya teaching factory-nya apa? Bisnisnya anak-anak. Jadi masyarakat seputaran 67 kalau mau butuh jasa desain, wedding, segala macam udah ke 67 ada. Ke 67 aja deh. Semuanya udah lengkap. Harapan saya sih gitu. Oh iya, amin. Ya, Bu Nia ada tambahan nggak Bu Nia nih sebelum kita akhiri? Aku ada sih yang aku ngomong yang Bu Nia. Yang tentang silakan Pak. Anak-anak gimana sih bisa punya daya tahan, PD, terus menganggap penting multimedia, animasi, DKV. Ini pesan buat semua anak-anak aja nih. Kalian sudah masuk DKV, multimedia, animasi, itu sudah pilihan kalian, nak. Dan bertanggung jawablah atas pilihan kalian. Satu. Yang kedua, tidak semua anak beruntung masuk animasi loh. Masuk DKV dan multimedia. Jadi sayang kalau tidak dimanfaatkan skillmu ataupun diasah skillmu. Yang ketiga, minder boleh, tapi sekali-kali, jangan kebanyakan minder. Gimana ngatasinnya? Berkarya. Karena dengan karya orang akan melihat, orang punya kemampuan. Jadi kalau kemarin sharing sama Bu Nia, kalau masih teman-teman ini menganggap biasa saja masuk DKV, biasa saja masuk animasi, biasa saja masuk multimedia, itu salah, nak. Multimedia, animasi, DKV itu masa depan, bos. Serius. Itu masa depan. Mau tahu satu keuntungan film animasi dunia? Itu bisa 3-4-5 triliun, bos. Kasih tahu aja Pak, contohnya Pak. Nusa, yang kalian tonton tuh Nusa tuh sampai dibeli sekarang sama Trans. Dan ini filmnya mau diginin sama Visinema, tapi gara-gara pandemik diundur. Itu cuma modal awal di angka 1M, sekarang dia sudah menghasilkan di angka 50 miliar. Secara IP-nya. IP itu intellectual property-nya. Itu Nusa yang kamu tonton. Apalagi kalau kamu nonton Upin Ipin tuh. Itu jembreng dia, sampai merchandise-nya tuh berapa dia laku. Makanya kenapa Walt Disney ngotot sama Indonesia ini hari, Ramayana, Matahari yang mau pakai ikon-ikon Walt Disney, suruh bayar, bos. Dan bayarnya kontrak, bos, 5 tahun. Teman-teman juga yang masuk multimedia, ini hari terbukti kok. Jadi YouTuber bisa menjadi masa depan. Cuma bisa megang kamera, bikin konten kayak KK. 850 juta ini hari dia dapat duit. Cuma 3 hari naik videonya ke viewernya sampai berapa juta tuh. Padahal kontennya ya gitu-gitu aja dah. Aku bukan boneka. Makanya maksudku gini loh. Hindari merasa remeh, hindari merasa gitu-gitu aja multimedia, DKV, animasi. Hindari merasa itu, nak. Serius deh. Masa depan itu DKV, animasi, multimedia.
Karena ke depan sumber daya alam habis, tapi sumber daya kreatif tetap masih ada kok. Nggak akan pernah habis. Halo? Ya, Pak. Gitu sih. Singapura bisa kaya karena jual kreativitasnya. Amerika bisa kaya itu gara-gara jual kreativitasnya. Dan saya harapkan Indonesia pun demikian. Kita harapkan Indonesia yang kita jual kreativitasnya. Bukan hanya jual, TikTok kalian tahu TikTok itu cuma modal berapa kok dia invest awal. Sekarang udah bergurita. Apalagi yang Face App. Tahu Face App kan yang baru? Face aplikasi. Tahu. Itu yang bikin dia males pakai Photoshop untuk ngedit. Makanya dia bikin Face App. Dari rebahan doang tuh, dari males tuh, itu anak IT yang bikin, anak Microsoft. Sekarang valuasinya dia Face App. Ini yang mau garap Microsoft nih, yang mau ambil ini software, ya di angka hampir 1 triliun ya, dia dapat duit. Padahal cuma ganti wajah-wajah doang ya. Iya benar. Ya itulah kreativitas. Itulah kreativitas. Tidak ada harga yang stabil dan rata-rata dalam kreatif. Harga logo bisa dari 50.000 sampai kemarin terakhir teman bikin Garuda di angka 500 juta logonya. So, bagi teman-teman multimedia, DKV, animasi, semangat aja bro. Terus berkarya bro. Gak usah merasa, gue kan belum punya laptop, gue kan biasa aja. Nah, gimana yang biasa jadi luar biasa? Itu yang lebih asik, bos. Gitu sih. Oke, Pak Agam, thank you. Thank you. Arahannya. Pak Agam, nih saya sekalian minta izin. Nanti videonya ini kan saya rekam, saya upload ke YouTube ya? Boleh. Boleh, nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa, nanti gue yang endingnya. Siap. Oke, Pak Agam, makasih nih ya waktunya. Kita udah berapa jam nih ya? Nggak apa-apa. Saya senang malah bisa berbagi sharing. Iya. Jumat lagi berkah. Alhamdulillah. Mungkin nanti bisa sesi-sesi selanjutnya nih Pak Agam, kita berdiskusi kembali. Boleh. Atau mungkin nanti ada satu seminar yang di sekolah. Boleh, mungkin. Dekat kan dari rumah kan? Iya. Aku condet di Pasar Rebo kan? Iya. Iya. Mampir-mampir deh Pak Agam. Siap. Oke, sekali lagi terima kasih buat Pak Agam selaku narasumber, Ibu Juju, perwakilan dari Bu Siti, sama murid-murid, siswa-siswi SMK Negeri 7, terima kasih atas waktunya. Nanti bisa sampaikan ke teman-temannya yang tidak punya kuota ataupun yang belum mengikuti seminar ini, nanti bisa lihat di akun YouTube 67. Jadi nanti nggak ketinggalan informasinya. Gitu ya. Terima kasih buat Pak Agam, Bu Juju, dan rekan-rekan guru serta siswa-siswinya.